Musibah banjir bandang yang menerjang Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu membangkitkan empati masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia. Seperti halnya masyarakat yang ada di Bontang, Kalimantan Timur. Berbagai organisasi masyarakat hingga DPRD bersama-sama melakukan penggalangan donasi guna membantu meringankan beban masyarakat di Luwu Utara. Sebanyak Rp161.500.000 terkumpul dari hasil penggalangan donasi tersebut dan disalurkan secara langsung dengan memberangkatkan relawan ke Masamba. Sabtu 25 Juli 2020, relawan dari Kerukunan Keluarga Luwu Raya atau KKLR serta Ikatan Pemuda Luwu Raya atau IPLR Kota Bontang bertolak menuju Pelabuhan Samarinda. Setibanya di Kota Samarinda, relawan langsung menuju posko penggalangan dana di kota tepian guna berkoordinasi dengan relawan Berau dan Samarinda yang sudah menanti. Esok harinya, tepatnya pada Minggu 26 Juli 2020 pagi, relawan dari 3 daerah di Kaltim ini menuju Pelabuhan Samarinda. Satu persatu para relawan dan kendaraan yang membawa bantuan untuk Masamba tampak memasuki kapal Prince Soya tujuan Parepare. Sambil menanti kapal berlayar, para relawan dari 3 kota ini tampak hangat berunjuk ramah, sekaligus membahas teknis pendistribusian bantuan yang akan disalurkan dari masing-masing daerah ini. Hal yang dinanti akhirnya tiba. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kapal Prince Soya bertolak menuju Pelabuhan Parepare. Di atas kapal, para relawan menyempatkan diri untuk bertemu sekaligus berterima kasih kepada pemilik kapal yang ternyata mensupport aksi kemanusiaan ini dengan memberikan tiket gratis pulang pergi untuk para relawan. Pemilik kapal Prince Soya, Syukur, mengatakan sebagai salah satu putra daerah kelahiran Masamba, sudah selayaknya ia turut berpartisipasi, memberikan dukungan untuk membantu masyarakat di tanah kelahirannya itu. Ia berharap masyarakat Masamba bisa sabar, kuat, dan segera bangkit dari musibah banjir bandang ini. Ya, jadi sudah kewajiban kita untuk membantu sesama kita, apalagi sama-sama saudara kita di Masamba ya. Jadi cuma itu yang bisa kita lakukan. Ya, semoga Pemda juga Kaltim bisa membantu saudara kita di Masamba. Ya, semoga di sana cepat pulih lah. Cuma itu yang bisa kita doakan. Di perjalanan, kapal yang ditumpangi relawan terus melaju membelah lautan. Ratusan penumpang tampak menikmati panorama alam yang disuguhkan sepanjang perjalanan. Setelah 16 jam mengarungi lautan, para relawan akhirnya tiba di pelabuhan tujuan, tepatnya pada Senin 27 Juli 2020, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Usai turun dari kapal, relawan dari Bontang, Berau, dan Samarinda ini kembali melanjutkan perjalanan menuju Masamba. Di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, para relawan dijamu oleh salah satu warga yang ternyata kerabat dari Dewan Pembina KKLR Bontang, Basri Rase. Saya itu bangga semua teman-teman yang di Bontang datang ke sini. Saya itu bersyukur sekali. Ya, satu kepercayaan saya dari Bontang. Ya, pesan saya mudah-mudahan selamat sampai ke sini dan selamat pulang ke sana. Mudah-mudahan Tuhan memberi rezeki atas partisipasinya ke Masamba. Usai mengisi Kampung Tengah, para relawan kembali melanjutkan perjalanannya untuk bertemu di checkpoint pertama, tepatnya di Hotel Borneo di Belopa, yang ternyata difasilitasi oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, Ahmad Muzakir Hidayat. Di sana, para relawan memutuskan untuk beristirahat sejenak, sembari menanti tim berbelanja kebutuhan yang akan didistribusikan untuk korban banjir bandang di Masamba.
Ya, saya sebagai salah satu warga Luwu yang ada di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, ya kami sangat support dengan teman-teman relawan. Alhamdulillah, saya beserta keluarga juga sangat mendukung dan memfasilitasi keberangkatannya. Harapan saya ke depan, ini warga Kalimantan Timur secara umum, kemudian secara khusus warga Sulawesi Selatan dan Luwu Raya yang ada di Kalimantan Timur juga ini bisa melakukan semacam kegiatan kepedulian dengan kegiatan-kegiatan yang sama untuk membantu saudara-saudara kita, karena penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Masamba itu adalah penderitaan kita juga. Saya masih ingat beberapa petua-petua orang tua bahwa jangan akan pernah lupa tempat asalmu. Setibanya di Masamba, barang-barang kemudian diturunkan di salah satu posko relawan lokal, tepatnya di Posko Pemuda Pancasila di Kelurahan Kapuna. Selasa 28 Juli 2020, relawan dari KKLR dan IPLR Bontang bersama relawan dari KKLR Samarinda yang diwakili mahasiswa IAIN Samarinda langsung bergerak cepat mendistribusikan bantuan kepada korban banjir bandang yang berada di Masamba dan Rada. Didampingi Komandan Inti dari Pemuda Pancasila Luwu Utara, Hamidun Paturusi, ratusan paket bantuan disalurkan kepada masyarakat yang berada di posko pengungsian, dapur umum, hingga korban banjir bandang yang mengungsi di rumah sanak saudara. Kami dari Kerukunan Keluarga Luwu Raya yang ada di Bontang, Kalimantan Timur menyampaikan bantuan ini pada masyarakat yang ada di Masamba yang telah kena banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Semoga apa yang kami berikan ini jangan dilihat dari besar kecilnya, tetapi dari manfaat buat ibu dan bapak-bapak yang ada di Masamba. Apresiasi serta ucapan terima kasih disampaikan korban banjir bandang Masamba. Emi misalnya, ia merasa bersyukur dengan adanya bantuan ini. Diterangkan Emi, saat kejadian, ia menyelamatkan diri dengan berlari ke arah perbukitan. Nah, waktu malam itu kami lari, terus saya dikunci sama cucu. Kita lari dari belakang, airnya dia kejar kita, terus kita lari ke atas. Air terus dia temui kita juga. Kemana kita mau lari ini? Iya, dikepung air. Iya, yang kami sampaikan itu. Kami ucapkan terima kasih atas bantuannya. Kami sangat senang adanya bantuan ini. Kami sangat bersyukur. Kasihan masyarakat Masamba, utamanya yang tenggelam rumahnya, ada yang betul-betul habis. Hal senada juga disampaikan Aviana, warga Desa Podo. Saat banjir menerjang, ia bersama keluarga hendak beristirahat. Mendengar teriakan banjir, ia bersama seluruh anggota keluarga berusaha menyelamatkan diri. Meski sempat terhantam material kayu yang hanyut terbawa banjir, Aviana bersyukur bisa selamat dari musibah itu. Saya waktu kejadian itu langsung lari, langsung kena kayu di sini bengkak dulu, bengkak. Pas waktu itu air tingginya siapa, Bu? Sampai ke kayak gini. Di sini. Sedada ya. Terima kasih atas bantuannya masyarakat Bontang dan seluruh keluarga-keluarga yang ada di sana. Terima kasih ya.
Khalid, koordinator dapur umum di salah satu titik pengungsian di Kuri-Kuri, juga menyampaikan terima kasihnya kepada masyarakat Bontang dan Samarinda atas dukungan dan partisipasinya. Dikatakan Khalid, setiap hari ia menyiapkan kurang lebih sekitar 1.000 bungkus nasi yang akan disalurkan kepada korban banjir bandang serta relawan. Jadi kami dari Kerukunan Keluarga Luhur Raya Bontang, Kalimantan Timur membawa bantuan ini atas pemberian dari masyarakat kita yang ada di Kalimantan Timur, itu warga KKL Raya beserta masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, Bontang, yang memang benar-benar adalah kemanusiaan yang diutamakan. Inilah kami datang membawakan seperti ini, Bapak. Mohon diterima, jangan kita melihat besar atau kecilnya, tetapi yang kami berikan ini adalah benar-benar kemanusiaan yang kami utamakan. Sebagai perantau, inilah yang kami berikan kepada masyarakat yang ada di Masamba yang kena bencana banjir bandang. Alhamdulillah, bantuan ini sangat berharga bagi kami, dan mudah-mudahan ke depannya bantuan ini kami dapat salurkan dengan semaksimal mungkin ke semua korban, yang dimana korban pengungsi yang ada di perumahan ini ada sekitar 1.000 lebih data. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berkah buat korban dan para pengungsi yang ada di sini. Dari pantauan ekspos Kaltim di lapangan, puluhan alat berat tampak bekerja keras membersihkan lumpur bercampur material pasir yang menimbun sebagian wilayah di Masamba dan Rada. Beberapa ruas jalan masih belum bisa diakses akibat masih tertutup material yang dibawa banjir. Sementara itu, Ketua KKLR Bontang, Arif, menyebut pendistribusian hari pertama diberikan kepada para korban yang sebelumnya sudah terdata, hasil koordinasi dengan relawan di Masamba. Ari berharap bantuan tersebut bisa membantu meringankan beban masyarakat. Terkait dengan pendistribusian untuk hari pertama kita datang ke Masamba, ini adalah pendistribusian langsung ke masyarakat yang memang terdampak oleh banjir, dan kemudian langsung kita ini karena kita telah memiliki data yang memang telah kita dapatkan, dan data itu kita dapatkan oleh masyarakat yang ada di Masamba ini, yang mereka itu tinggal di rumah-rumah penduduk, yang akhirnya kita juga menyalurkan langsung ke mereka. Dan kemudian setelah kita melaksanakan itu juga kita langsung ke dapur umum sambil kita masih meminta data yang real, karena jangan sampai juga kita mendistribusi itu tumpang tindih, itu yang kita tidak harapkan. Dan juga jangan sampai ada orang yang memanfaatkan kegiatan ini sehingga untuk menguntungkan pribadinya sendiri. Nah, harapan kita ya seperti itu, supaya apa yang kita bawa dari sana itu benar-benar terdistribusi dengan baik. Di hari yang sama, di salah satu tempat pengungsian, tempatnya di Panampung, relawan bertemu salah satu korban selamat yang masih balita. Ialah Fatimah. Bocah berumur 3 tahun itu selamat dari musibah banjir bandang yang menerjang tempat tinggalnya. Saat kejadian, ia tengah lelap tertidur. Sementara kerabat yang ada di rumahnya sedang berkumpul karena sedang ada acara, lari menyelamatkan diri ke wilayah perbukitan. Beruntung, setelah terpisah hampir 12 jam, Fatimah ditemukan dalam kondisi selamat. Iya kan, pertama kan sebelum banjir dia tidur, terus nggak ditahu kalau ada dia tidur di kamar, kita lari tinggal, nggak ditahu kalau masih ada tidur. Dan nanti setelah kita lari sampai di sini kampung ini, baru kita tahu ternyata ini tinggal tidur. Kan posisinya itu rumah kan mau ada acara, kita ramai-ramai di situ, tapi nggak ditahu kalau ada ini yang tidur di dalam, dia taruh mamanya. Makanya tidak sempat dicari itu malam, tidak sempat diselamatkan. Makanya pas malam itu kita turun, belum bisa kita masuk karena lumpur masih terlalu dalam kan. Kita double kedua kalinya, baru kita bisa tembus pas pagi, kira-kira kalau tidak salah 5:30 baru kita dapat.
Bontang juga. Di hari kedua pendistribusian bantuan, tepatnya hari Rabu 29 Juli 2020, tim relawan Bontang dan Samarinda kembali menyalurkan bantuan sembako. Kali ini, sasarannya dapur umum Brimob yang berada di belakang Polsek Masamba. Anggota Komisi 2 DPRD Bontang Nur Salam yang hadir menyalurkan langsung bantuan tersebut. Ia berharap bantuan ini dapat membantu meringankan masyarakat Masamba. Jadi jangan lihat jumlahnya memang kecil, tapi kepedulian kami di rantau, kami juga terpilih dari sini yang kebetulan sedikit ada rezeki kami bawa dari Pulau Kalimantan tuh teman-teman kita di Masamba. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Kita masa ini diperuntukkan kepada seluruh pengungsi yang ada di sekitar. Untuk diketahui, dapur umum yang dikelola Batalion Brimob Parepare ini dalam sehari menyalurkan 6.000 nasi bungkus yang disalurkan kepada para korban banjir bandang yang berada di beberapa titik pengungsian, seperti di Baebunta, Sabang, Panampung, serta beberapa tempat lainnya. Kasih Ops Batalion Brimob Parepare AKP Muhammad Amin mengapresiasi sekaligus menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh lapisan masyarakat Bontang atas kepeduliannya terhadap penderitaan masyarakat Luwu Utara. Terima kasih banyak Pak yang mewakili saudara kita yang ada di Bontang untuk menyampaikan sumbangan atau partisipasi kepada saudara kita yang ada di Luwu Utara ini yang terdampak banjir bandang. Dan sumbangan ini kita akan masak. Setelah dimasak kita akan distribusikan kepada saudara kita di pengungsian yang terdampak banjir maupun relawan yang ada membantu di pengungsian. Jadi ini beras kita peruntukan kepada saudara kita yang terdampak banjir, Pak. Usai mendistribusikan bantuan di dapur umum Brimob, tim relawan bergeser menuju salah satu daerah terisolir, tepatnya di Desa Maipi. Jalan terjal dan berlumpur tidak mengurungkan niat para relawan dan juga anggota DPRD Bontang Nur Salam dalam menjalankan misi kemanusiaannya ini. Mau kemana ini Pak? Mau kemana Pak? Mau menjalankan ke Maipi. Maipi ya? Mengantar bantuan ke sana. Gimana kondisi jalannya Pak? Kondisi luar biasa. Pemandangan memilukan disuguhkan di perjalanan menuju Desa Maipi. Diduga ratusan hektar lahan yang semula sawah berubah menjadi lautan pasir yang bercampur lumpur. Setibanya di Desa Maipi, Nur Salam kembali menyalurkan bantuan. Kali ini, bantuan disalurkan dalam bentuk sembako dan uang tunai. Uang senilai Rp46.500.000 hasil penggalangan dana DPRD Bontang disalurkan ke puluhan warga terdampak. Masing-masing kepala keluarga mendapat Rp2.500.000 dan Rp500.000 menyesuaikan dengan situasi dan kondisi warga yang terdampak. Tidak hanya itu, dalam rangka menyambut momen Idul Adha 1441 Hijriah ini, Nur Salam juga menyalurkan 1 ekor sapi untuk warga korban bencana di Desa Maipi. Untuk diketahui, Desa Maipi merupakan salah satu desa yang berlokasi di hulu kota Masamba. Di sana belasan rumah rusak, mulai dari rusak ringan hingga berat. Dikatakan Nur Salam, jangan melihat dari besaran nilai yang diberikan, namun niat dan keikhlasan warga Bontang.
Pria yang akrab disapa Salam ini juga berterima kasih kepada anggota DPRD dan seluruh lapisan masyarakat Bontang yang telah berderma menyisihkan sebagian rezekinya untuk meringankan beban masyarakat Masamba. Nah, sebetulnya tidak seberapa, tapi dan kita tira itu jumlahnya. Tapi bagaimana kepedulian kami di rantau, rendet-rendet narung siba di bawaan. Nah mengenai itu ingina dan kita si salah-salah gara-gara dia nyibengan kita. Ya dikata nu tai bononna tidak seberapa tuh 2.500.000 tai tidak ada artinya, cuma detik karena pakai untuk mengalih kajur ke apa untuk. Encing dan Cini, warga desa Maipi tak kuasa meneteskan air matanya. Ia berterima kasih kepada seluruh donatur yang ada di Kota Taman atas kepeduliannya terhadap warga desa Maipi. Uang bantuan tersebut akan digunakan Encing untuk membangun tempat hunian sementara, mengingat rumah satu-satunya yang ia miliki hilang tersapu banjir. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Pokoknya Pak, terima kasih banyak. Uang ini Pak untuk dipakai bikin pondok-pondok saja. Pokoknya Pak terima kasih banyak ini Pak. Dipakai bikin nanti pondok-pondok apa. Kalau ada rezeki mau dipakai lagi beli peralatan rumah. Iya. Kalau rumahnya sendiri ini seperti apa sih kondisinya yang kerusakan itu? Pokoknya habis. Habis ya? Iya. Pokoknya tidak ada semua deh. Habis. Di hari ketiga dan keempat, penyaluran bantuan relawan kembali menyisir daerah pelosok. Di Kecamatan Malangke Barat, bantuan disalurkan untuk 2 desa, yakni Desa Limbong Wara dan Desa Wara. Butuh perjuangan untuk mencapai lokasi. Jalan bebatuan dan berlumpur menjadi tantangan tersendiri. Beberapa kilo jelang Desa Limbong Wara, pemandangan bekas amukan banjir bandang masih terlihat. Bahkan, masih ada rumah masyarakat dan rumah kepala desa yang hingga berita ini ditulis masih tergenang air. Mewakili masyarakat, Kepala Desa Limbong Wara Andi Mahmudin berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat atas bantuan yang diberikan. Ia menyebut akan memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Mahmudin menambahkan ada sekitar 115 kakak yang terdampak akibat kejadian ini. Kami masyarakat Desa Limbong Wara, Kabupaten Utara, Kecamatan Malangke Barat, dan sangat berterima kasih atas bantuan masyarakat Bontang. Atas bantuan ini kami sangat-sangat berterima kasih banyak, dan kami akan memanfaatkan kepada masyarakat yang kena bencana ini. Kalau selama ini yang sangat-sangat dibutuhkan adalah makanan pokok, beras, ya, termasuk air bersih juga, kemudian sembako, kesimpulannya adalah sembako. Di hari terakhir, tim relawan kembali menyisir korban banjir bandang yang mengungsi di rumah sanak saudara. Dari pintu ke pintu, bantuan dari masyarakat Bontang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami sudah masuki semua bersama dengan tim relawan dari Kalimantan Timur, khususnya Kota Bontang. Jadi mereka drop barang datang, kami sebagai fasilitator yang mencari donasi-donasi, kita simpan di posko Pemuda Pancasila, kemudian kita bagikan bersama dengan tim relawan yang datang. Di Fongo, bantuan kembali disalurkan diterima langsung oleh Kepala Dusun Fongo, Dahlan. Ia menyebut bantuan tersebut akan disalurkan kepada para pengungsi yang ada di 5 titik di wilayahnya itu. Dahlan juga menyampaikan terima kasihnya kepada masyarakat Bontang dan Samarinda atas bantuan yang telah disalurkannya itu. Terima kasih atas bantuannya masyarakat Bontang dan Samarinda. Kalau kakak Pak 70 kakak, kalau rumah ada 60.
Iya, 60 rumah yang terdampak. Iya, mulai rusak berat sampai ringan. Mewakili pemerintah, Wakil Bupati Luwu Utara Muhammad Taharum menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Bontang dan Samarinda atas partisipasinya dalam membantu masyarakat Luwu Utara. Ia berharap bantuan tersebut bernilai ibadah bagi seluruh donatur. Mewakili pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan masyarakat Luwu Utara menyampaikan apresiasi kepada Kalimantan Timur, khususnya Kota Bontang, ya khususnya masyarakat Samarinda juga atas partisipasinya berkenaan dengan banjir bandang yang menimpa Luwu Utara. Kami ucapkan terima kasih, berdoa mudah-mudahan bantuan ini bernilai ibadah untuk kami dan untuk bapak-bapak yang memberikan donasi kepada kami. Makasih penghargaan yang setinggi-tingginya. Ketua rombongan Muhammad Ainul Rizal serta Koordinator Rombongan Relawan Samarinda Muhammad Fuad Azizi berbagi cerita suka duka selama menjadi relawan di Masamba. Kami dari perwakilan Relawan Samarinda yang diwakilkan oleh saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait atas dengan terselenggaranya kegiatan donasi ini. Dan suka duka yang kami dapat di sini, kami sangat mendapatkan banyak pelajaran selama berada di sini. Kami bisa belajar bagaimana melihat kemanusiaan itu adalah segalanya. Dari sini kita bisa melihat bahwa apapun itu bisa dipersatukan dengan kemanusiaan. Kita bisa melihat di mana orang yang maybe Muslim dan Muslim bisa bersatu di dalam satu tenda karena mempunyai duka yang sama. Kita bisa melihat antara si kaya dan si miskin yang tidak ada gap di antaranya. Dan kita bisa melihat begitu banyak saudara-saudara kita di Indonesia yang saling peduli terhadap bencana yang ada. Kami daripada mahasiswa YIN, khususnya HMPS YIN, berterima kasih kepada masyarakat Samarinda terutama dan pada masyarakat Bontang atas bantuan donasinya dan juga supportnya untuk kita bisa mendistribusikan barang di Masamba secara langsung. Karena di sini kami bertepatan berada di Masamba ini, kami bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha dan harus berpisah dengan orang tua, itu juga kami sedih dan juga ada bahagianya kami bisa bertemu dengan kawan-kawan, dengan masyarakat yang terdampak di Masamba. Mudah-mudahan dengan bertemunya kita bisa ambil pelajaran daripada mereka. Senangnya itu ya berbagi keliling-keliling kampung bersama teman, bisa kenalan dengan masyarakat yang ada di pengungsian, di pemukiman warga, yaitu kita bisa senang silaturahmi kepada saudara-saudara kita yang berada di Masamba. Sementara itu, Ketua IPLR Bontang Amir Jaya menyebutkan bantuan dari masyarakat Bontang telah tersalurkan seluruhnya. Mewakili warga Luwu Raya Bontang, ia berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat mulai dari penggalangan dana hingga proses pendistribusian bantuan. Kami merupakan utusan dari warga Luwu Raya yang ada di Bontang untuk menjadi relawan di Luwu Utara. Kurang lebih 7 hari kami di Luwu Utara mendistribusikan bantuan dari masyarakat Bontang. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang membantu kami dalam proses pendistribusian. Terima kasih kepada Daeng Baso yang ada di Samarinda karena telah membantu kami dalam hal transportasi. Terima kasih juga kepada Haji Saraping karena telah membantu kami memberikan transportasi kapalnya.
sampai pulang pergi dari Samarinda ke Parepare dan dari Parepare ke Samarinda. Tidak lupa pula terima kasih kepada pemerintah Kota Bontang yang telah memberikan bantuan transportasi, dan terima kasih pula kepada seluruh masyarakat Bontang karena telah mendonasikan sebagian rezekinya untuk pengungsi di Masamba ini. Dan tidak lupa pula terima kasih kepada seluruh teman-teman relawan lokal yang telah mendampingi kami selama 7 hari untuk proses pendistribusian bantuan ini. Terkhusus kepada Ketua Koti Pemuda Pancasila Luwu Utara. Dari Masamba, Sulawesi Selatan, Expos Kaltim melaporkan.